zikir. Zikir ini ibadah umum, tapi khusus 10 hari bulan Dzulhijjah, maka Nabi memberikan statement secara khusus. Kata Nabi, fa'aktsiru fihinna tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah pada 10 hari bulan Dzulhijjah takbir wa tahlil wa tahmid. Di antaranya kita bilang Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Di situ ada takbir, ada tahmid, ada tahlil. Dulu sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah pergi ke pasar, mereka bertakbir agar orang-orang terprovokasi untuk bertakbir. Orang lupa. Ini di antara sunan al-mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Kalau bisa menghidupkan sunnah ini baik ya. Dia paling tidak seharian penuh, tapi yang penting dia ada waktu, dia lagi jalan Allahu akbar, la ilaha illallah. Lebaran belum. Ini bukan lebaran ini. Tidak harus pas lebaran. Jadi kita bertakbir sejak tanggal 1 Dzulhijjah sudah bertakbir. Kata para ulama sejak muncul hilal Dzulhijjah, yaitu terbenam matahari akhir bulan Dzulqa'dah. Sudah takbir Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil. Kata Rasulullah mengatakan fa'aktsiru fihinna. Rasulullah sebutkan di awal hadis, tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah seperti amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karenanya perbanyaklah takbir wa tahlil wa tahmid. Berarti ini ibadah yang dipilih oleh Nabi agar diperbanyak. Ini ibadah yang dan ingat, boleh jadi orang itu yang antum anggap antum lebih baik, dia punya amalan yang tersembunyi yang menyebabkan dia husnul khatimah, dan antum dengan amalan zahir antum bisa jadi su'ul khatimah. Standar orang itu baik atau tidak kapan? Ketika mati. Makanya sampai Al-Hasan Al-Basri kalau nggak salah rahimahullah ta'ala memberikan tips agar kita bisa tawadhu. Apabila engkau melihat orang yang lebih tua dari engkau katakan kepada dirimu, orang ini lebih dulu sujud kepada Allah daripada aku. Iya. Ketika melihat yang lebih muda, katakan kepada dirimu, aku ini lebih dulu berbuat maksiat daripada orang ini. Sehingga kita berusaha untuk menjaga hati kita. Karena tadi nggak ada gunanya. Termasuk yang membinasakan seseorang, i'jabur rajuli binafsi. Orang takjub dengan dirinya sendiri. Saya melihat banyak orang-orang tua yang berumur 60 tahun lebih. Ketika azan dia tidak akan bergerak. Padahal waktunya bukanlah penuh, sibuk. Dia adalah orang yang sudah dipensiunkan. Dia sudah pensiun. Dia juga tidak banyak berkerjaan lagi. Tapi ketika azan mendengar dia tidak tergerakkan, ketahuilah hatinya memang sudah 60 tahun. Dibaluri dengan dunia sehingga bagaimana dia akan kembali. Maka disebutkan oleh para ulama 60 tahun masa adalah masa yang benar-benar luar biasa. Jangan pula berlomba-lomba dengan anak muda untuk mencapai dunia. Sudah habis masanya. Masa akhirat yang harus digali lagi. Jangan pula memacu penduduk dunia dengan dunianya. Sudah, tinggalkan. Engkau sudah bau tanah. Lihatlah orang-orang yang sudah berumur, bagaimana sulitnya mereka memaksa diri mereka untuk melakukan ketaatan. Kalaulah bukan masa muda dibiasakan untuk melakukan ketaatan, maka pada masa tua sangatlah sulit, sangat berat. Disebutkan bahwa suatu hari datang malaikat maut kepada Daud alaihissalam untuk menziarahinya. Ketika telah lama berbicara dengan Daud, maka Daud berkata kepada malaikat, wahai malaikat maut, saya ingin kepada engkau sebuah kebutuhan. Saya ingin berbicara dengan engkau. Apa itu wahai Daud? Sebutlah. Kalau seandainya telah sampai ajalku, maka kabarkanlah, beritakanlah kepadaku. Baiklah, saya akan beritakan dan saya akan kirimkan utusan kepada engkau. Ketika sampai ajal Daud, datanglah malaikat maut. Apa kata Daud alaihissalam? Wahai malaikat maut, bukankah engkau telah berjanji ketika akan dekat datang ajalku, engkau akan mengirimkan 1 atau 2 utusan? Apa kata malaikat maut? Itu telah saya lakukan wahai Daud, telah saya lakukan. Bukankah tegap badanmu sekarang telah menjadi bungkuk? Bukankah hitam rambutmu sekarang telah menjadi putih? Bukankah kencang kulitmu sekarang telah keriput? Itulah utusanku wahai Daud kepada semua manusia. 10 pertama Dzulhijjah adalah hari yang paling istimewa sepanjang waktu 1 tahun untuk memperbanyak beramal. Cuman banyak orang yang nggak paham, banyak orang yang nggak sadar. Makanya kesadaran mereka untuk beramal ketika di 10 pertama Dzulhijjah tidak sebagaimana semangat mereka ketika bulan Ramadan. Baik, ketika orang itu nggak tahu hadirin,
sebenarnya ada kesempatan bagi Anda yang ngerti untuk menyampaikan kepada mereka. Berarti ada peluang bagi saya untuk dapat pahala dakwah, Ustadz. Betul. Makanya memanfaatkan ketidaktahuan orang itu berguna bagi sebagian orang, begitu ya. Anda punya kesempatan untuk menyebarkan hal ini kepada kawan-kawan Anda, tetangga Anda, keluarga Anda. Motivasi mereka untuk rajin beramal di 10 pertama bulan Ramadan. Buat suasana masjid seperti 10 pertama Ramadan. Motivasi mereka untuk banyak beramal di 10 pertama Dzulhijjah. Buat suasana masjid sebagaimana 10 pertama Ramadan. Nabi SAW bersabda, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakannya. Rugi besar kalau kita sia-siakan kesempatan seperti ini. Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala musim untuk beramal, itu lebih panjang dibandingkan musim untuk tidak beramal dalam waktu 1 tahun. Dan yang paling istimewa adalah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Para ulama mengatakan begini, 7 bulan musim beramal, mulai dari Rajab sampai Muharram. Setelah Rajab, terus Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 7 bulan musim beramal. Sisanya berapa bulan? 5 bulan sisanya tidak sepadat kegiatan amal di 7 bulan ini, secara beruntun. Dan yang lebih istimewa adalah amal yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama di masa silam seperti yang dilakukan oleh Qatadah Ibnu Di'amah, kemudian juga Mujahid Ibnu Jabr, begitu masuk tanggal 1 Dzulhijjah, kanu yajtahiduna fil ibadah, mereka sangat bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah sampai hampir saja dia tidak mampu untuk melakukannya. Saking kuatnya mereka untuk memperbanyak ibadah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ketika Ramadan Allah memberikan banyak keistimewaan. Ada orang bertanya sama saya, Pak. Ini pertanyaannya, Ustadz, ana kerja di Jakarta, terfitnah dengan wanita, tapi ana punya istri. Lalu ana mau kawin lagi, istri ana nggak ngizinin ana, Ustadz. Apa yang harus dilakukan? Jawabannya apa, Pak? Kalau kau bisa jaga agamamu dan kau tidak kemaksiatan dan kau tetap istiqomah dalam agamamu, silahkan kau tidak kawin lagi. Tapi kalau kau tidak mampu, jangan tabu berbicara ini, Pak. Kenapa? Karena ini kota besar. Berapa banyak saya dapatkan pertanyaan ikhwan berjenggot, celana naik mata kaki, jatuh dalam perzinahan dan masuk ke hotel. Kenapa? Kenapa nggak poligami? Males ribut sama istri, Ustaz. Ya Allah, ya Allah. Nggak mau ribut sama istri, hubungan dia sama Allah dirobek. Dengan apa? Ya udah, Ustaz, habis ini minta maaf. Subhanallah. Seolah-olah minta maaf sama Allah lebih gampang daripada minta maaf sama istri. Gak boleh, ikhwah, gak boleh. Kalau masih ada di dalam hatimu yang kau takuti selain Allah, lebih baik kau memilih maksiat, maka imanmu rusak. Sampai ada pertanyaan lagi, kalau gitu, Ustaz, saya harus menyelamatkan janda dan menjandakan istri. Ya subhanallah. Intinya, kalau tujuanmu rumah tanggamu surga, tidak ada yang bisa merusak surgamu, siapapun itu. Jadikan prinsip ini dalam rumah tangga. Dia nanti nangis-nangis, guling-guling, biarin sebentar guling-guling. Yang penting hubungan kamu sama Allah nggak rusak. Itu harus ada pada jiwa orang mukmin. Tidak boleh seorang wanita menghalangi. Kalau apa? Kalau dia dalam terjatuh fitnah. Tapi kalau dia bisa bawa dirinya dengan baik, jangan main api, capek kamu nanti. Pada hari Jumat dalam hadis Bukhari, para malaikat menunggu di pintu-pintu masjid dan mencatat siapa yang pertama datang. Dan kalau khatib atau imamnya sudah keluar menuju ke mimbar, maka para malaikat menutup buku-buku amal mereka serta ikut mendengarkan khutbah. Tolong dicamkan, wahai para pengelola masjid, jangan memutar kotak pada saat khutbah Jumat.
Rasulullah SAW mengatakan, man massal hasa faqad lagha. Siapa yang main-mainkan kerikil, karena dulu lantai masjid itu kan tanah, bisa aja sambil khutbah ambil kerikil begini, itu sia-sia. Saya tanya sekarang, mana yang lebih parah, kerikil sama kotak? Itu kadang-kadang kotaknya besi, glodok kan gitu. Udah gitu apa namanya, rodanya kagak beres lagi, ditarik bunyi, subhanallah. Ikhwan, sekarang jangan paksa orang juga untuk infak. Sunnah, kembalikan ke sunnah. Dia punya duit, silahkan. Enggak, sudah. Kalau ditarik itu kayaknya ada perasaan nggak enaknya gitu loh. Apalagi kecil ditutupin, kan gitu. Entah kecil atau takut ria, ditutupin. Makanya hindarkan. Dan sebagai seorang muslim, kita kondisikan ikhwan kita itu untuk beribadah dengan baik. Ya infaknya jauh dari ria, ya sholat jumatnya aman gitu loh Pak.